Jika Thailand di-banned oleh FIFA, maka timnas Indonesia diuntungkan hingga berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Ya, Fam, apakah bicara lawan timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023? Adakah timnas Indonesia? Timnas Indonesia bisa pakai full naturalisasi di Piala Asia 2023. Baik ataukah buruk? Nah, simak selengkapnya di sini. Ya, jika Thailand di-ban oleh FIFA, maka timnas Indonesia memang diuntungkan hingga berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Ya, Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT diambang sanksi FIFA setelah sang Ketua Umum Somyot Phumpanmong memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat 30 Juni 2023 kemarin. Selintas, tak ada yang salah dari pengunduran diri tersebut. Namun usut punya usut, menurut laporan sejumlah media Thailand, Somyot Phumpanmong mundur karena desakan dari Perdana Menteri Thailand yang juga menjabat sebagai Presiden Komite Olimpiade Thailand, Prawit Wongsuwan. Sebelumnya, Prawit Wongsuwan mengatakan Somyot Phumpanmong harus mundur karena timnas Thailand U22 tumbang dari timnas Indonesia U22 di final sepak bola SEA Games 2023. Ditambah lagi di partai puncak terjadi keributan yang mana telah mencoreng nama baik Thailand. Hanya saja menurut laporan Thai Post, desakan mundur yang dibuat oleh Prawit Wongsuwan kepada Somyot Phumpanmong membuat pecinta sepak bola negeri gajah itu perang panik. Mereka takut desakan itu masuk kategori intervensi pemerintah sehingga PSSI-nya Thailand berpotensi terkena ban dari FIFA. Indonesia sendiri pernah terkena ban dari FIFA karena campur tangan pemerintah pada 2015. Akibatnya, sepak bola Indonesia dilarang tampil di berbagai ajang internasional termasuk dipaksa absen di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dan kualifikasi Piala Asia 2019 lalu. Jika Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT terkena ban dari FIFA, maka timnas Thailand berpotensi dilarang untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan kualifikasi Piala Asia 2027. Andai kondisi ini terjadi, maka timnas Indonesia diuntungkan. Dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia ditempatkan di pot 4 atau di paling bawah bersama Taiwan, Baladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan juga Kamboja. Namun, jika Thailand di-ban pada FIFA, timnas Indonesia bakal naik ke pot 3 dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan pada Kamis 27 Juli 2023 nanti. Andai ditempatkan di pot 3, maka otomatis peluang timnas Indonesia untuk melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan semakin besar. Karena itu menarik menanti apakah langkah ke depan yang akan diambil oleh FIFA. Apakah FIFA bertindak tegas dengan memberikan hukuman kepada PSSI-nya Thailand itu? Nah, di sisi lain, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bicara lawan timnas Malaysia di FIFA Matchday pada September 2023. Apakah ada nama timnas Indonesia? Nah, sebagaimana diketahui, timnas Indonesia sempat ramai diisukan bakal melawan Harimau Malaya, julukan dari timnas Malaysia, di FIFA Matchday September 2023. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menepisnya. Erick mengatakan bahwa timnas Indonesia tak akan melawan timnas Malaysia atau timnas Korea Selatan di FIFA Matchday September 2023 nanti. Penyebabnya, kedua tim itu dinilai sudah punya agenda masing-masing untuk dihadapi. Korea Selatan tidak mungkin, sebab mereka sudah ada kalender dalam 1 tahun, kata Erick Thohir di Jakarta pada Jumat kemarin. Kalau lawan Malaysia, saya sebenarnya mau, tapi mereka juga sudah ada jadwal, katanya. Kini, pihak FAM pun buka suara soal lawan di FIFA Matchday pada September nanti. FAM belum mau mengumumkan penantang Harimau Malaya pada September nanti. Sekjen FAM yaitu Nur Azman Rahman mengatakan sudah punya kandidat lawan. Kini, FAM pun sedang mengevaluasi beberapa timnya untuk melawan Harimau Malaya asuhan Kim Pan-gon itu. Timnas Malaysia sendiri disebut sedang mempersiapkan diri untuk mentas di Piala Asia Qatar 2023. Kami akan umumkan kandidat sudah ada, kata Nur Aman Rahman dikutip dari Stadion Astro pada Minggu 2 Juli 2023. Harimau Malaya disebut-sebut akan menghadapi 2 pertandingan persahabatan tandang di FIFA Matchday pada September nanti. Salah satunya melawan timnas China. Timnas China sendiri diketahui menduduki peringkat 79 dunia saat ini, sementara Malaysia di urutan ke-137 dunia. Di informasi selanjutnya,
Timnas Indonesia berpotensi menggunakan starting 9 yang seluruhnya diisi pemain naturalisasi di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang. Andai terjadi, apakah situasi ini akan baik atau justru akan semakin buruk? Ya, merujuk pada skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday pada Juni 2023 kemarin, pelatih Shin Tae-yong membawa 8 pemain naturalisasi atau keturunan dari 26 nama yang dipanggil untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Di laga kontra Palestina, Shin Tae-yong tercatat menurunkan 3 pemain naturalisasi di starting 9 skuad Garuda, yakni Elkan Bagot, Mark Locke, dan juga Rafael Struijk. Sementara satu naturalisasi lain yang tampil dalam laga ini adalah Ivar Jenner. Dia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Ricky Kambuaya. Nah, sedangkan di laga kontra Argentina, Timnas Indonesia langsung menurunkan 6 pemain naturalisasi atau keturunan di starting 9. Mereka adalah trio back Sheni Patinama, Elkan Bagot, dan Jordi Amat. Dua gelandang Mark Locke dan Ivar Jenner serta penyerang Rafael Struijk. Nah, pasca FIFA Matchday pada Juni 2023 berhembus kencang bahwa PSSI masih mengincar beberapa nama pemain keturunan Grade A untuk memperkuat Timnas Indonesia. Nama-nama yang sebelumnya menolak dinaturalisasi seperti Miss Hilgers, Emil Audero sampai Ragnar Orat Mangun kembali menyeruak di mana beberapa di antaranya mereka disebut-sebut telah berubah pikiran dan ingin membela Timnas Indonesia. Ada juga Tom Hei yang secara terang-terangan ingin memperkuat Timnas Indonesia seperti halnya Ilyas Al-Haf. Andai rombongan pemain keturunan ini benar-benar dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, bukan tak mungkin Shin Tae-yong bakal menurunkan starting 9 skuad Garuda berisi seluruh pemain impor. Ya, kehadiran pemain naturalisasi atau keturunan jelas bakal memberikan tambahan kualitas bagi Timnas Indonesia, terkhususnya di ajang besar seperti Piala Asia. Namun di sisi lain hal itu secara tak langsung juga memperkecil kesempatan pemain lokal untuk bersaing dan mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dengan formasi 4-3-3 ada Emil Audero, Shandy Wallace, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sheni Patinama, Ivar Jenner, Mark Locke, Tom Hei, Rafael Struijk, Stefano Lillipali, dan juga ada Ragnar Orat Mangun.